Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan surat An-Nur ayat 62 sampai dengan 64 atau dengan kata lain sampai akhir surat An-Nur. Insya Allah. Baiklah. Mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Innamal mu'minuna orang yang pestine utawi pira-pira wong mukmin. Alladzina iku wong akeh amanu kang padha iman kang padha benerno ngandel mantep benerake sapa alladzina billahi ing Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Jadi sungguh orang yang dinyatakan sebagai mukminun, mukminat itu adalah orang-orang yang benar-benar membenarkan Allah dan utusannya. Yakin, haqqal yakin. Idza kanu lan ing dalem nalikane ana sapa alladzina amanu ana iku ma'a rasulihi wa idza kanu lan ing dalem nalikane ana sapa alladzina amanu ma'a rasulihi ing dalem sertane utusane Allah ma'ahu ya Allah. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin wa idza kanu ma'ahu wa idza kanu lan ing dalem nalikane ana sapa alladzina amanu ma'ahu ing dalem sertane ar-rasul ketika mereka beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala amrin iku tetep ing atase siji perkara jami'in kang ngumpulake ya amr. Jadi ketika mereka orang-orang yang beriman, iman yang membenarkan Allah, membenarkan utusan Allah, ketika mereka dalam suatu perkara bersama Rasulullah, jadi ada urusan bersama berkaitan dengan tugas bersama untuk dikerjakan bersama, untuk dilaksanakan bersama, nggih. Ini ketika mereka bersama dalam suatu perkara bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yadhabu mongko ora lunga sapa wong, ora pergi sapa alladzina amanu. Artinya mereka tetap konsisten menyelesaikan perkara tadi bersama Rasulullah. Tidak kemudian meninggalkan Rasul tanpa ada pamit dulu. Hatta yasta'danu sehingga hatta yasta'dinuhu sehingga yenta jaluk izin sapa alladzina amanuhu ing ar-rasul. Jadi ketika mereka orang-orang yang beriman meyakini atas kebenaran Allah dan utusan Allah, ini ketika mereka ada suatu perkara bersama Rasulullah untuk menyelesaikan bersama,
maka mereka tidak pergi begitu aja meninggalkan Rasul tanpa minta izin Rasulullah. Artinya apa? Orang yang mukminin mukminat ketika mendapatkan suatu tugas bersama Rasulullah untuk menyelesaikan tugas tersebut. Misalnya seperti khutbatil Jum'ah di sini. Di situ harus dilakukan secara jamaah bersama-sama. Maka mereka ini tidak meninggalkan Rasul tanpa minta izin dulu. Kalau memang ada suatu hal yang tidak bisa dihindari harus diselesaikan dulu. Sehingga tidak bisa ikut serta menyelesaikan masalah yang harus dikerjakan bersama Rasulullah tadi. Maka orang yang beriman ini minta izin dulu. Tidak langsung pergi begitu saja tanpa minta izin Rasulullah. Ini kriteria orang yang beriman. Innalladzina satemne wong akeh yasta'dzinu kang ampreh izin, minta izin. Yasta'dzinunaka kang jaluk izin, minta izin sapa alladzina ka ing sira. Ulaika iku utawi eka alladzina yasta'dzinunaka alladzina iku wong akeh yu'minuna kang iman kang benerno sapa alladzina billahi ing Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Jadi sungguh dalam ayat ini ditegaskan orang-orang yang minta izin kepada kamu ya Muhammad ketika ada tugas yang sifatnya pribadi sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan aktivitas yang harus dikerjakan bersama-sama dengan kamu ya Muhammad. Orang yang minta izin kepada kamu demikian ini, mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar iman Allah, iman Rasulullah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin fa idas ta'zanuka mongko ing dalem nalikane njaluk izin sapa alladzina amanu ka ing sira. Wa idas ta'zanuka mongko ing dalem nalikane njaluk izin sapa alladzina amanu ka ing sira ya Muhammad libadin kedue sebagian alladzina amanu libadi saknihim kedue sebagian perkarane alladzina amanu fa'dzan mongko awiya idin sira liman maring wong sita kang karep kang ngersakake sapa sira ya Muhammad minhum hale saking alladzina amanu. Wastaghfir lan jaluk ana ngepura sapa sira ya Muhammad lahum kedhe alladzina amanu Allah ing Gusti Allah. Jadi ini selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan menyampaikan suatu perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada sebagian orang-orang yang beriman, iman Allah, iman Rasulullah, kemudian minta izin kepada kamu ya Muhammad karena ada urusan pribadi mereka, urusan keluarga, urusan rumah tangga dan lain sebagainya misalnya, sehingga dia nggak bisa ikut perang misalnya, nggak bisa ikut Jumatan misalnya, nggak bisa ikut keluar untuk kerjasama melaksanakan misalnya di sana ada bangun kerja bakti nggih. Bangun masjid Nabawi misalnya di saat waktu itu kan bareng-bareng kerjanya bersama Rasulullah. Kemudian ada sebagian mukminin mukminat yang minta izin kepada kamu karena dia punya urusan keluarga yang harus diselesaikan misalnya ada keluarga sakit kemudian untuk pergi berobat dan sebagainya. Pokoknya urusan apa sajalah. Nah ini kasih izin, fa'dan. Kata Allah izinilah mereka siapa yang kamu kehendaki. Orang yang kamu
kehendaki untuk kamu kasih izin. Artinya apa? Rasulullah diberi kebebasan untuk mengizini siapa saja yang dikehendaki oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah enggak menghendaki mengizini, ya itu haknya Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak diperintah untuk selalu mengizini kepada siapapun. Kepada siapapun yang minta izin kepada Rasulullah tidak. Tapi Rasulullah diberikan suatu suatu ketegasan untuk memberi izin. Tapi tidak kepada semua orang. Terserah kamu siapa yang kamu kehendaki, liman syi'ta minhum. Dan juga mintakan ampunlah bagi mereka, mintakan ampun kepada Allah. Wastaghfirlahumullah. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Artinya ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah itu diberi juga suatu kelonggaran. Tidak selalu disuruh mengizini siapa saja. Tapi tergantung siapa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah enggak menghendaki mengizini, ya itu haknya Rasulullah. Kamu jangan. Ini kita selesaikan dulu masalah ini. Nah, bisa jadi Rasulullah tidak mengizini juga. Nah, ini artinya Rasulullah diberi kelonggaran, tidak selalu harus memberi izin kepada setiap orang yang minta izin kepada Rasul. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Innallaha satamni Gusti Allah ghafurun iku zat kang maha akeh oleh ngepura, rahimun tur zat kang maha welas asih. Sungguh bahwasanya Allah Ta'ala itu maha pengampun, maha penyayang. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. La taj'alu, aja padha ndadekno sapa sira kabeh ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Iman Allah, iman Rasulullah. Ini diingatkan oleh Allah semua mukminin mukminat. Kalian jangan memanggil Rasulullah dengan apa adanya, namanya jangan. Allah bilang apa? La taj'alu, aja padha ndadekno sapa sira kabeh alladzina amanu doa ar-rasuli ing nimbali Rasulullah. Bainakum ing dalem antarane sira kabeh kadoa ibadikum, kaya manggil ta ngundangi sebagian ira kabeh badon ing sebagian kang liya. Jadi misalnya kita ini kan mau manggil teman. Ya, misalnya itu teman namanya Ahmad. Mat, sini Mat. Tolong ini, diambil nih, bersihkan ini. Nah, asal dipanggil Ahmad gitu aja. Kalau kita sesama teman sendiri, sebaya, biasa kita manggil teman sebaya itu apa adanya. Orang namanya misalnya Narto. Narto, sini kamu. Tolong ini loh, baru-baru ngangkat. Nah, sama-sama selevel, sebaya, seleting. Biasa kita manggil apa adanya namanya. Lah ini Allah mengingatkan kepada kita semua mukminin mukminat. Kalau kita memanggil Rasulullah, jangan seperti itu. Jangan langsung, Muhammad sini Mat. Ya Muhammad, tolong doakan saya dong Mat, supaya kita ini selamat dunia akhirat. Gak boleh gitu, itu gak boleh. Gak sopan gitu loh. Namanya gak berakhlak tuh namanya. Ya Allah, inilah petunjuk Allah. Prokes namanya. Protokol kesopanan, kesejahteraan, keselamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditentukan oleh Allah untuk keselamatan kita, untuk kesejahteraan kita fiddin wa dunya wal akhirah. Maka Allah menegaskan, jangan sampai kalian semua mukminin mukminat memanggil Rasulullah itu seperti kamu manggil temannya sendiri. Terus gimana? Ya panggil ya Nabi Allah, ya Rasulullah gitu loh. Ya Habib Allah.
dan lain sebagainya. Jadi jangan langsung apa adanya dengan namanya Rasul disebut. Ya Muhammad, ya Ahmad, jangan. Gimana caranya? Ya Nabi Allah, salamun alaik. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habib Allah, salamun alaik. Gitu. Jadi kita supaya sopan, berakhlak karimah ketika kita manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Dan juga jangan teriak-teriak. Nah, harus dengan nada yang lirih, dengan nada yang santun, tawadhu. Jangan sampai bentak-bentak. Ya Nabi Allah Ta'ala. Jangan. Nah, itu namanya bentak itu. Gak sopan tuh. Ya assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Begitu loh caranya, dengan cara yang lirih, tawadhu. Jangan langsung nyebut namanya saja, apalagi juga dengan bentak-bentak, nada yang keras yang tinggi. Ampun. Ini namanya akhlak tata krama yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita semua mukminin mukminat. Nanti kalau kalian semua nanti sampai ke Madinah Al-Munawwarah ziarah Rasul ya gitu. Kamu jangan bentak-bentak, jangan teriak-teriak di depan makbarah atau makamnya Rasulullah. Kamu dengan nada sopan, tawadhu. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habiballah, salamun alaik. Ya Nabi Allah, salamun alaik. Nah gitu loh. Isfa' lana ya Habiballah, isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Nabi Allah, wa kadzalika isfa' li ahlina, li ahbabina, li azwajina, li dzurriyyatina, li jami' ikhwanina wa akhwatina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, begitu caranya. Jangan dengan nada yang bentak-bentak tanpa langsung nyebut namanya Rasul saja. Ampun. Ini namanya tata krama akhlak karimah yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita semua. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Qad ya'lamu, teman-teman ngerti. Di sini qad bermakna tahqiq. Qad ya'lamu, teman-teman pirsa Allah sapa Allah alladzina wong akeh. Ya tasallaluna kang padha metu sapa alladzina minkum khalis saking sira kabeh liwadan ya qad ya'lamu, teman-teman ngerti, teman-teman pirsa Allah sapa Allah alladzina wong akeh ya tasallaluna kang padha metu ayahrujuna minal masjid fil khutbah. Yahrujuna kang padha metu sapa alladzina minkum hale saking sira kabeh liwadan kelawan sembunyi-sembunyi, kelawan ngumpet-ngumpet utawa delik-delik. Ini Allah tahu ketika terjadi khutbah misalnya, di sana Rasulullah menyampaikan pengarahan-pengarahan, pembekalan-pembekalan. Ada juga orang-orang yang meninggalkan tempat tadi. Meninggalkan tempat di mana Rasulullah menyampaikan pengarahan-pengarahan, pembekalan-pembekalan misalnya dalam khutbah Jum'ah atau khutbah-khutbah yang lain.
ada juga orang-orang di antara kalian yang keluar meninggalkan tempat tempat khutbah Rasulullah, tempat di mana Rasulullah menyampaikan pengarahan atau kajian-kajian, taklim, tarbiyah dan lain sebagainya. Terus ada orang yang keluar tanpa minta izin Rasulullah, sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet. Jadi secara sembunyi-sembunyi, enggak minta izin dulu kepada Rasulullah. Ini Allah sungguh tahu. Qad ya'lamu Allahul ladzina yatasallaluna minkum liwadan falyahdhar. Mangka becik wadiya alladzina sapa wong akeh yukhalifuna kang padha nulayani sapa alladzina an amrihi saking perintahe Allah, perintahe Rasulullah. Ay amrillah au rasulihi. An amrihi saking perintahe Allah atau perintahe Rasulullah. Jadi Allah sungguh tahu siapa orang-orang yang ngumpet-ngumpet keluar dari majelis di mana Rasulullah menyampaikan pembekalan pengajian, pengarahan dan lain sebagainya. Ada juga yang keluar dari tempat itu secara sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet di antara kalian. Allah Maha tahu. Nah, maka selanjutnya Allah bilang hendaknya orang-orang itu takut gitu loh. Yang menentang perintahnya Allah, menentang perintahnya Rasulullah, takut. Artinya jangan sampai meninggalkan Rasul, meninggalkan perintah-perintah Allah. Ampun. Kalau dalam kegiatan bersama Rasulullah, kalau kamu ada keperluan sesuatu, misalnya kepengen buang air kecil dan lain sebagainya, matur dulu izin. Ya Rasul, ya Habiballah, ya Rasulullah, pamit ya Rasul, kula badhe buang air kecil misalnya. Minta izin dulu, jangan langsung nyelonong keluar, sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet. Ini Allah tahu. Itu namanya menentang, bertentangan dengan perintah Allah, perintah Rasulullah. Karena perintah Allah itu harus terus dilaksanakan ketika ada suatu hal yang harus dikerjakan, diikuti bersama Rasulullah, harus diikuti sampai selesai. Kalau sesuatu ada hal yang membuat kamu harus meninggalkan itu, harus izin dulu. Kata Allah tadi, hendaknya izin dulu, nggih. Kalau mereka minta izin kepada kamu ya Muhammad, ya kasih izinlah siapa yang kamu kehendaki. Fa'dzan liman syi'ta. Ini aturannya, tata keramanya supaya ada pamit dulu kepada Rasulullah. Jangan langsung pergi meninggalkan Rasul, ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian juga selanjutnya, kita dalam kegiatan sehari-hari mukminin mukminat, ini ada hal-hal yang harus kita kerjakan bersama-sama. Bersama para ulama, para masyayikh, para habaib. Misalnya amar ma'ruf secara kompak bersama, ya harus kita selesaikan bersama. Kalau ada suatu hal nggak bisa melaksanakan hal itu, minta izin kepada pimpinannya gitu loh. Kepada imam besarnya atau kepada syekhnya yang bertanggung jawab di tempat kalian berada itu. Caranya jangan keluar sembunyi-sembunyi tanpa minta izin dulu. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Falyahdhar alladzina yukhalifuna amrihi ayu antusibahum wati antusibahum ing yen ta mekenani hum ing alladzina yukhalifuna an amrihi fitnatun apa bala. Jadi hendaknya orang-orang yang menentang perintah Allah, menentang perintah Rasulullah, kemudian meninggalkan begitu saja tanpa izin, tanpa hendaknya takut suatu bencana, musibah yang akan menimpa mereka. Ayusibahum utayen ta mekenani hum ing alladzina yukhalifuna an amrih
adzabun apa siksa alimun kang banget nglaraknone fil akhirah. Jadi kita semua juga nggih, meskipun kita ini hidup di zaman akhir, tidak menangi apa nggih sugengnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hidup di zaman akhir ini, kita dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama, perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah, nggih. Ini juga jangan sampai kita menentang perintah-perintah Allah. Harus takut suatu azab yang musibah bencana yang akan menimpa kita ketika kita menentang perintah Allah, perintah Rasulullah. Hendaknya kita takut itu. Atau takut adanya siksa yang berat kelak di yaumil qiyamah. Ala eling-eling innallaha satemene Gusti Allah. Ala eling-eling innalillahi satemene iku tetep kedhe Gusti Allah. Ma apa perkara fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Ingatlah bahwa semua apa saja yang di langit, yang di bumi ini miliknya Allah. Mulkan wa khalqan wa abidan. Kita juga sama. Kita ini termasuk miliknya Allah. Hambanya Allah. Juga namanya ciptaan Allah. Pokoknya semalah apa yang di langit, apa yang di bumi termasuk kita semua ini. Miliknya Allah. Kita nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa gitu loh. Hambanya Allah. Kita dimiliki oleh Allah, menjadi hambanya Allah, menjadi makhluknya Allah. Maka kita harus patuh taat. Tulus ikhlas dohir batin. Kalau ada suatu perintah dari Allah, dari utusan Allah, kita ada udzur, ya matur, izin, jangan langsung ditinggalkan begitu saja tanpa izin, tanpa matur. Itu akan menimpa kamu nanti siksa yang berat, akan mendapatkan musibah. Musibah di dunia bisa juga sampai di akhirat mendapatkan adzabun alim. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin qad ya'lamu ayyuhal mukallafun, qad ya'lamu teman-teman pirsa sapa Allah ma ing perkara antum kang utahe sira kabeh ayyuhal mukallafun, wahai semarang mukallaf mukminin mukminat. Allah tuh tahu apa saja ma ing perkara antum kang utahe sira kabeh alaihi iku tetep ing atase ma, iku wajib ing atase ma. Jadi apa saja yang diwajibkan atas kalian, Allah tuh tahu. Kalau kalian tidak melaksanakan, kemudian meninggalkan begitu saja dengan sengaja, tidak ada udzur, Allah tahu dan pasti itu akan ada efek atau akibatnya. Bisa jadi kamu mendapatkan bencana, musibah di dunia ini. Dan di akhirat mendapatkan adzabun alim. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Wa yauma yurja'una ilahi. Juga Allah tahu juga besok. Wa yauma lan ngerti ing dalem dina yurja'una kang den balekake sapa alladzina amanu dibalekake ilaihi maring Allah fihi ilahi maring Allah fihi iltifat anil khitab. Wa ya'lam wa yauma yurja'una ilaih wa yauma lan ing dalem dinane wa yauma yurja'una lan ing dalem dinane dibalekake sapa wong akeh dibalekake ilahi maring Allah. Juga Allah tahu kapan mereka dikembalikan kepada Allah, pulang ke rahmatillah, yaitu ditarik kembali oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan waktunya kita dikembalikan pada Allah, Allah tahu. Wa yauma yurja'una ilaihi fayunabbi'uhum mangka nuli nyeritani ngobari ta nyeritani sapa Allah
hum ing wong akeh bima ing perkara amilu kang padha nglakoni sapa wong akeh. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu hale utai Gusti Allah bikulli syai'in ing saben-saben suwiji-wiji alimun iku dat kang maha ngudaneni. Jadi Allah tahu juga kapan mereka dikembalikan pada Allah. Juga Allah itu tahu kapan kita dikembalikan kepada Allah. Pokoknya Allah tahu apa sajalah. Ini ditegaskan dalam akhir surat An-Nur ini, Allah mengetahui apa saja yang diwajibkan pada kalian, kemudian kalian tidak menaati, tidak mengetahui, Allah tahu. Juga Allah tahu kapan mereka dikembalikan pada Allah. Kemudian Allah selanjutnya Allah besok menjelaskan, menyampaikan, memberitahukan kepada mereka apa saja yang pernah mereka lakukan. Bayu nabi mengkonoli nyeritani ngabari sapa Allahum ing wong akeh bima ing perkara amilu kang padha nglakoni sapa wong akeh ing ma wallahu bikulli syai'in alim. Allah tuh maha mengetahui segala apa saja. Cuma qala wallahu a'lamu bissawab. Hadanallahu wa iyyakum lima fi shalah wa ridha. Amin Allahumma amin. Ilahuna nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.